Konflik merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Konflik sendiri berasal dari kata konfigur yang berarti saling memukul. Salah satu jenis konflik adalah konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi di antara individu-individu yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Contohnya adalah konflik antar suku bangsa, konflik antar etnis, konflik antar agama, dan sejenisnya. Beberapa konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia adalah konflik Lampung Selatan, konflik antar Ormas PP versus FBR, dan konflik tawuran pelajar. Konflik Lampung Selatan ini terjadi akibat dua gadis dari Desa Agom yang beretnis Lampung diganggu oleh pemuda Bali Nuraga yang beretnis Bali, hingga mengakibatkan gadis itu terjatuh dari motor dan mengalami luka-luka. Bentrok kali ini terjadi antar warga desa yang bertetangga, dan dari insiden kecil itu mengakibatkan terjadinya insiden yang cukup besar. Serbuan warga Agom ke Bali Nuraga menyebabkan 3 warga tewas dan belasan rumah di desa tersebut rata dengan tanah akibat dibakar. Aparat pun dikerahkan untuk menjaga-jaga terjadinya pembalasan dendam dari warga Bali Nuraga ke warga Agom, sehingga ada sekitar 700 aparat kepolisian dikerahkan untuk mengantisipasi bentrok susulan. Hanya berselang beberapa bulan kemudian, yakni pada Agustus 2012, konflik kembali pecah. Konflik horizontal yang terjadi di Lampung Selatan ini bukan kali pertamanya, sehingga peristiwa yang dipicu oleh masalah-masalah sederhana kian meningkat. Beralih ke konflik selanjutnya adalah konflik antar organisasi yang sering dikenal sebagai organisasi masyarakat atau Ormas dari PP Pemuda Pancasila dan FBR Forum Betawi Rempung yang melakukan bentrokan pada 7 September 2020 di kawasan Ciledug. Alasan terjadinya bentrokan ini karena Ormas PP menurunkan bendera FBR sehingga terjadi bentrokan. Diketahui bahwa bentrokan antara dua ormas ini sering terjadi bukan hanya sekali dua kali. Namun, bentrokan yang terjadi hanya berlangsung dalam kurun waktu menit, hingga pada akhirnya kedua ormas tersebut sudah didamaikan oleh Kapolsek Ciledug dan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Konflik yang terjadi antar ormas ini merupakan konflik horizontal, karena pada konflik ini sesama ormas mempunyai kedudukan yang sama atau setara.
Konflik ini juga dapat terjadi karena kurangnya komunikasi antar dua belah pihak. Adanya perbedaan persepsi antar ormas ini maka mampu menimbulkan terjadinya konflik. Selanjutnya, konflik horizontal yang terakhir adalah kasus tawuran pelajar antara SMK Permata Bangsa dan SMK Gama Karya Bangsa. Akibat tawuran ini mengakibatkan satu pelajar meninggal dunia dari SMK Gama Karya Bangsa yang berinisial MBJ. MBJ diketahui ditabrak oleh para pelaku dan sempat dibacok di bagian punggung dengan menggunakan benda tajam. Hal ini membuat polisi segera mengamankan 8 pelaku di 2 lokasi berbeda. Konflik tawuran ini sudah disepakati oleh kedua sekolah melalui media sosial Instagram. Konflik horizontal ini sangat besar karena mampu merenggut korban jiwa. Dari kasus seperti ini mudah membesar jika dibumbui atau adanya yang mengompori dari omongan yang membuat pelaku semakin panas dan merasa tidak terima. Pada pemberitaan konflik Lampung Selatan yang diberitakan oleh Berita 1, mereka sudah menerapkan kode etik jurnalistik, bahwasannya tidak menulis atau memberitakan berdasarkan prasangka ataupun diskriminasi SARA. Tentunya berita ini bukan berita bohong. Pada berita yang menjelaskan terkait bentrokan antar ormas yang diberitakan oleh Detik News bahwa penerapannya sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik. Karena hal ini sudah menerapkan independen akurat dan tidak membuat berita bohong bahwa bentrokan yang terjadi antar ormas ini memang benar terjadi di daerah Ciledug. Berita terkait konflik tawuran pelajar antara SMK Permata Bangsa dan SMK Gema Karya Bangsa yang diberitakan oleh CNN Indonesia sudah menerapkan kode etik jurnalistik. Hal ini karena memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya. Jurnalis juga mempersingkat nama dari tersangka karena menghargai ketentuan embargo.